Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran kita adalah tentang coding dan KA, yaitu tentang berpikir komputasional. Nah, ini mata pelajaran baru. Nanti akan kita pelajari di sela-sela pembelajaran informatika. Nah, ini kalian yang pertama, kelas 5 ya. Ya, untuk tahun ini kan diwajibkan belajar coding dan KA ya, seperti ini. Apa itu coding? Coding itu sama dengan kode, sama kayak kamu main Scratch, pernah ya? Main kode.org seperti itu. Nah, Scratch itu salah satu bentuk aplikasi coding. Oke? Tapi sebelum memulai itu semua, kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Siapa pimpin doa ke depan? Saya. Oke, maju ke depan. Oke, semua angkat tangannya ya. Membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar ya. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai lanjut kemari ya, coba duduknya yang bagus. Oke, lihat. Semua nampak ya ke belakang ya. Ini sama dengan pembelajaran kita informatika ya, hanya saja ini lebih mendalam tentang coding dan KA. Berpikir komputasional. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau tanya dulu, apa itu berpikir komputasional? Cara menyelesaikan masalah yang besar menjadi Oke, cara menyelesaikan masalah yang di dalamnya terdapat memunculkan yaitu solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Itu disebut dengan berpikir komputasional. Kita udah pelajari ya di bab 1 informatika. Nah, ini bab 1 juga di coding dan KA. Coba lihat. Tujuan pembelajarannya adalah kita bisa mengidentifikasi permasalahan ya, sederhana dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menguraikan masalah ke dalam pola dan abstraksi. Kemudian yang belakang jangan main-main, yang belakang lihat ke depan. Ya. Kemudian yang ketiga, menyusun langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis. Nah, kita bagian 1, 2, dan 3 dulu. Tidak semuanya, oke? Nah, lihat. Yang pertama, amati masalah yang ditemukan. Yaitu penting bagi kita untuk tidak terburu-buru dalam menghadapi masalah. Ya, pertama lihat, ambil waktu sejenak untuk memahami masalah yang sebenarnya. Misalkan, kita sekarang dapat makanan bergizi gratis ya. Saat pengambilan ada petugas piketnya. Oke? Nah, si petugas piket tadi bergantian setiap harinya ya. Nah, diambil dengan hati-hati. Nah, permasalahan pertama apa? Tidak tertib saat mengambil misalnya. Hari pertama, kemudian hari kedua diperbaiki. Tadinya tidak tertib, diubah menjadi tertib. Itu sama dengan melihat dulu masalahnya dan kemudian mengambil solusinya. Atau menerapkan solusi yang penting untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, cari penyebab masalah tadi Mbak sampaikan seperti itu. Ya, itu contohnya. Kemudian selanjutnya pemecahan masalah. Ya, susunlah solusi secara tepat. Setelah mengetahui masalah dan sebabnya, maka langkah berikutnya adalah menyusun solusi yang sesuai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian ikutilah solusi sesuai aturan. Kemudian ikuti solusi permasalahan dengan berurut dan sistematis. Seringkali
satu atau dua langkah yang terlewati mempengaruhi ya, efektivitas keberhasilan dari solusi. Kalau salah satu langkah tidak kita kerjakan, maka solusi yang kita buat tidak akan tercapai. Ketika dikasih perintah sama guru, dikasih tata tertib, kamu langgar, maka solusi nggak akan tercapai. Nah ini yang pertama apa? Dekomposisi. Kalau di pelajaran kita pertama algoritma ya, tapi di sini langsung dekomposisi. Apa dekomposisi? Lihat, ada kesulitan yang disebutkan di sini. Kita contohkan bangun pagi. Yang pertama, masalah satu, tidur terlalu malam. Yang kedua, main game ya, larut malam. Yang ketiga, bangun kesiangan. Yang keempat, beker atau alarm tidak terdengar. Nah solusinya apa? Lihat, ini ada 4 masalah kamu. Yang terutama yang bangun paginya kesiangan ya, dia bangun paginya telat terus, ke sekolah terlambat. Ada contoh di sini? Ada yang terlambat suka ke sekolah di kelas ini? Ya, nggak ada ya. Kalau di kelas sebelah tadi ada ya, contoh anak yang suka terlambat, tapi jangan dicontoh. Ya, oke, mungkin di sini nggak ada ya, di kelas lain ada, Bapak lihat saudara. Nah masalahnya ini, kemudian solusinya tidur lebih cepat. Yang kedua, solusinya membatasi main game pada malam hari. Yang ketiga, solusinya memasang beker sebelum tidur. Ya, kemudian solusi yang keempat, mengatur volume beker lebih kencang. Beker tahu ya, alarm. Oke, di HP kamu kalau ada HP atau jam yang ada alarmnya. Oke, pengenalan pola. Hampir sama dengan yang di informatika kita atau TIK. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengenali pola yang merupakan urutan suatu bentuk, gambar, warna, atau angka yang terjadi secara berulang. Contohnya apa ini? Lampu. Lampu apa? Lampu lalu lintas, bukan lampu merah. Ada yang bilang di sana Pak, di simpang lampu merah. Apa namanya? Lampu lalu lintas. Kemudian ada pola ya, pola pada ubin misalnya. Tahu ubin? Lantai keramik. Oke. Bentar. Nah, pola yang demikian, ya, pola ini disebut dengan apa itu pola? Sesuatu yang berulang dan memiliki keteraturan, atau sesuatu yang berulang dan teratur. Contoh lampu lalu lintas ini ya. Lampu lalu lintas dia menyala sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku ya, sesuai dengan jam-jamnya. Misalkan yang merah 1 menit, yang kuning berapa menit? 1 detik. Yang kuning hanya 1 detik atau 2 detik paling lama ya. Kuning itu hanya sebentar, hanya menunjukkan bahwasannya waspada atau hati-hati, karena takutnya masih ada yang melintas begitu. Nah yang hijau biasanya sama dengan yang merah, 1 menit sampai beberapa menit. Paling lama di Kepoin Mall tuh 5 menit ya, sekitar segitu. Paling lama. Kalau kita lagi nunggu ya seolah lama, padahal itu cepat. Oke, itu yang disebut dengan pola. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah abstraksi. Nah ini lihat, apa itu abstraksi? Kita udah pernah pelajari di TIK atau informatika. Apa itu abstraksi? Apa contohnya kita lihat? Tentang kucing, supaya sebentar aja. Atau pola apa yang kita lihat kemarin di abstraksi? Masih ingat? Lupa. Ya, abstraksi ya. Nah, lihat kucing. Oke? Nah, itu warnanya, kemudian bulunya atau rambutnya. Seperti itu abstraksi. Contoh, ketika ditanya seseorang di gerbang sana,
Ada yang bertanya. Nah, kamu menjawab dengan metode abstraksi. Bagaimana? Ditanya misalkan begini, di mana lab komputer Pak Hedi? Apa yang kamu jawab? Jawab yang penting saja. Di samping 5A. Oke? Jangan kamu jawab, Bapak harus melewati tangga ini, melewati kelas ini, melewati perpustakaan. Jangan begitu. Hanya sampaikan lab komputer yang pentingnya saja. Di lantai 2 di samping 5. Itu namanya abstraksi. Oke? Paham ya? Lihat. Mengabaikan hal yang tidak penting. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kamu disuruh belajar, kamu pilih belajar atau bermain? Tapi main itu juga penting. Bagaimana? Dua-duanya. Dahulukan yang penting dulu. Abaikan yang tidak penting. Bisa nanti main setelah belajar. Begitu. Nah, ini adalah namanya berpikir algoritmis atau disebut dengan kemampuan berpikir menyusun algoritma. Apa itu algoritma? Disebut dengan langkah-langkah ya. Nanti ada urutannya. Seperti kita memasak mie instan, memakai sepatu, berangkat ke sekolah. Apalagi mandi, sikat gigi, semua itu ada algoritmanya. Atau kemampuan kita berpikir menyusun langkah-langkah. Oke? Tapi nggak harus dicatat, kita mau sikat gigi ya lama. Tapi kita pikirkan dulu apa langkah pertama. Ambil sikat gigi dan pasta gigi. Kemudian sediakan air. Kemudian lihat ke kaca ya, atau cermin. Nah, lihat. Bapak mau tanya ya. Setiap orang dapat membuat algoritma yang berbeda untuk satu tujuan yang sama. Masing-masing buat contoh algoritma menaiki sepeda. Ya. Walaupun tujuannya sama naik sepeda, pasti langkahnya beda-beda. Ada yang ambil sepedanya di garasi, ada yang ambil sepedanya di kamar mungkin kan. Atau ambil sepedanya di kamar mandi disimpan atau digantung ya. Nah, semua ada di sini. Ya, mau digeser sini boleh. Nah, ikuti langkah yang dibuat oleh si tutorial ini. Ini contoh pemrograman dasar. Ya, paham? Nah, sambil dicoba dulu, dilihat dulu tutorialnya, baru dikerjakan. Ya, contoh yang Bapak buat adalah make it play. Bagaimana membuat dia terbang? Oke? Makanya harus sambil belajar bahasa Inggris juga. Ya? Oke? Semua klik make it play. Nanti siapa yang berhasil terbang dengan gedung-gedung yang bergerak? Pak. Oke? Apa? Diganti nak bahasanya ya, diganti. Bisa diganti, oke? Coba lihat Bapak. Kamu tadi bahasa apa ini? Hah? Ya, pilih bahasa. Oke. Bahasanya bisa diganti bahasa Indonesia. Lihat, perhatikan Bapak. Tapi tutorialnya tetap bahasa Inggris. Tinggal kamu mengartikannya. Cara mengganti bahasa di Scratch, perhatikan semua. Lihat filter ke depan. Setting, pilih language. Pilih bahasanya. Kalau terbiasa bahasa Indonesia buat. Paham? Oke. Sebelum kita lanjutkan, nah kita mau istirahat dulu. Bentar lagi bel hidup. Ya. Bukan itu yang Bapak suruh buka anaknya. Yang make it play tadi. Di bagian animation. Bapak ulangi ya, lihat. Bapak ulangi semua, kamu buka yang lain. Hello. Hello Arya. Arya. Perhatikan Bapak dulu ya. Bapak suruh buat yang mana tadi? Perhatikan Bapak, lihat. Klik tutorial. Hello, klik tutorial. Pilih animation. Pilih make it play semua. Oke, klik make it play. Buat nak? Buat. Allahu Akbar. Bapak ulangi ya, klik tutorial. Halo.
Udah pilih animation. Nah, pilih make it play. Nah, itu nanti mau kita kerjakan. Baik, ya. Sebentar, kamu boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi di jam kedua. Langsung kita praktekkan make it play yang tadi. Paham? Oke, kita mulai ya. Perhatikan punya PD udah jadi ya. Perhatikan ya. Nah, Bapak akan ajarkan dari awal dengan kode seperti ini atau pemrograman seperti ini. Paham? Oke, lihat, perhatikan. Jangan nanti udah dimulai nggak ngerti Pak katanya ya. Kita lihat ya. Kita tambahkan lagi ya bagian sini. Kita ketikkan speedsmith.edu ya. Klik buat. Oke, perhatikan Bapak. Ini nggak lama, sebentar aja semuanya jadi. Oke, udah muncul tampilan semua seperti ini ya. Oke, ya masuk Pak. Lihat ya. Udah muncul semua tampilan seperti ini ya. Jangan yang lain dibuka, paham? Hanya make it play, paham ya? Oke, pertama ini kita hapus dulu. Oke, yes. Oke, udah kosong ya? Perhatikan Bapak semua. Lihat ke depan dulu. Nanti kamu yang praktekin setelah Bapak jelaskan. Ya? Oke, kemudian kita klik tutorial ya. Kemudian pilih animation, pilih make it play. Dan udah muncul seperti ini. Nah, nanti boleh di play, boleh tidak ya. Kalau kamu paham, ya. Kemudian tambahkan sprite, ya. Pilih animals, pilih yang kucing terbang. Letakkan di sini ya. Kalau mau dikecili bentuknya boleh ya, terserah kamu. Ada pilihannya size-nya, pilih 90 misalnya boleh. Dan kemudian selanjutnya adalah kita klik tambahkan di bagian sprite. Ya, pilih yang namanya gedung, buildings. Ya, letakkan dia di sebelah sini tuh. Kebesaran Pak, buat aja 90 boleh, 95 boleh. Oke, segini ya, misalkan segini. Dibesarkan lagi boleh Pak, boleh. Ganti lagi jadi 100. Oke, kemudian kita mau kasih perintah di sini. Klik ini. Oke, lihat tutorialnya. Kita akan buat langkahnya seperti yang di sini. Ya, ini. Oke. Nah, klik lagi ini bagian yang ini. Jangan yang ininya ya. Tapi yang kita mau gerakin adalah gedungnya. Oke, pertama ya, tutorialnya. Oke, paham ya? Nah, Bapak kasih waktu sampai selesai, sampai sudah siap angkat tangan kita tampilkan di papan tulis. Lihat kode yang Bapak buat ya, ikuti kodenya. Boleh lihat tutorial, boleh lihat kode yang Bapak buat. Semuanya kucing terbang. Oke, lihat. Bisa? Kamu bisa nggak? Oke, coba. Nah, itu salah nak. Yang kamu kasih kodenya yang sebelah sini. Bukan kucingnya, tapi ininya. Gedungnya ya. Ini dihapus dulu. Lihat Bapak. Ini dihapus dulu. Nah, ini yang di kodenya. Nah, oke. Yang dikasih kodenya gedungnya ya. Diklik bagian gedungnya itu. Oke, siapa yang udah berhasil? Udah? Oke, kita lihat hasilnya ya. Sebentar ya. Kita lihat hasilnya. Boleh backgroundnya, boleh tidak ya. Lihat. Mana udah berhasil? Coba. Oke, boleh ditambah backgroundnya, boleh? Klik backdrop tadi nak, backdrop di ujung kanan. Nah, boleh kasih backdrop yang tadi, boleh. Yang mana pun boleh, oke? Oke, ada satu yang udah berhasil ya sih. Siapa namanya? Fikri Hajid. Oke. Nah, itu salah satu contoh pengkodingan nak ya, coding atau pemrograman menggunakan aplikasi Scratch.
Tadi kita udah belajar bagaimana berpikir komputasional dan mengucapkan kode program ya. Oke. Play, boleh di play aja. Oke, Fikri udah jadi ya satu orang. Siapa lagi yang berhasil? Silakan, masih ada waktu sedikit lagi sebelum kita tutup pelajaran ini ya. Semua tampilannya bergerak seperti punya Pak Eri di papan tulis ya. Oke. Lihat nak, susunannya seperti di sini kamu ikutinya atau di papan tulis. Buat seperti yang Bapak buat ya, ada gedung yang jalan ya. Tampilnya akan jadi seperti ini. Semua tampilkan view full screen ya yang udah selesai begini. Nah, bahasa Inggrisnya. Aduh, tadi kan kalau nggak ngerti pakai bahasa Inggris ini lah ya, dikasih di sini. English mana English? Nah, ini English ya. Oke, yang sudah selesai si Fikri ya. Kita lihat punya Fikri, apakah sama dengan punya Ferry? Ya sama, lihat. Perhatikan ya, ini punya Fikri sama dengan punya Ferry, sama. Oke, ini jalan nih. Karena ini di view dari sini. Oke, ini punya si Fikri. Ini punya Pak Heri ya, perhatikan. Oke, baru satu ya Fikri. Kemudian siapa lagi? Intan udah siap? Oke, kita lihat punya Intan ya. Kita cek punya Intan. Komputer 4. Oke, udah jalan ya Intan ya. Masya Allah. Subhanallah. Siapa lagi selain Intan dengan Fikri? Oke. Nah, Fikri dengan Intan boleh tambahkan di sebelahnya, boleh buat animasi lagi, boleh bebas ya. Yang udah siap. Tapi itu jangan dihapus. Tinggal kasih play, nak, kasih play. Kasih bendera ya. Kasih bendera, dia akan selesai ya. Oke, udah siap. Siapa namanya? Rizky Saputra ya. Ini Filio. Ini belum siap, Pak. Udah, kamu udah siap? Nah, satu lagi coba. Taruh di atas. Nah, iya, betul. Gwen udah siap ya? Gwen dengan si Sela Arum ya. Kasih play-nya ini bagian ini. Event. Kasih klik atas. Nah, klik play atas. Nah, tinggal ganti backgroundnya bagaimana. Ini di close, kan udah tahu kan buatnya kan? Ini di close. Ganti backgroundnya. Semua tutorial ini bisa kita buat. Ini semuanya bisa kita buat kalau kita pandai mengikutinya. Paham? Oke. Sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang belum paham? Ya? Filja dengan Isbat. Perhatikan Bapak. Kemudian satu lagi siapa namanya? Kairen. Ya, perhatikan ya. Di mana kesulitannya? Kesulitannya hanya memahami video tutorial tadi ya. Ya kan? Oke, itu kan. Tapi ketika masukkan kodenya sesuai yang Bapak arahkan, gampang. Gampang Fikri. Oke, Fikri yang pertama ya, tadi selesai dalam waktu beberapa menit. Oke. Nah, kamu langsung semuanya mencoba. Ya, semuanya bisa dibuat, bisa animasi itu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, materinya kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan